kita masuk ke pembahasan adab-adab khutbah. Setelah sebelumnya kita bicara adab dalam berbicara, kemudian adab-adab mengajar. Nah, ini adab khutbah atau berpidato. Ini tentunya tidak semua orang ya. Tapi kalau semua pemirsa itu bisa jadi khotib ya, itu tidak mesti khotib Jumat ya. Berpidato di acara-acara yang biasa dilakukan di masyarakat, maka ini adab-adab ini penting. Yang pertama ya, musannif di antara adab Jumat, adab khutbah itu adalah taqsirul khutbati yaumal jumu'ati khassatan. Memendekkan khutbah pada hari Jumat secara khusus. Ini adab khutbah terkait khutbah Jumat. Walaupun di sini nanti sebetulnya sebagaimana saya katakan ya, khutbah-khutbah yang lain tentu juga adabnya ini penting untuk dipelajari. Kemudian kalau khutbah Jumat ini di sini membahas adabnya saja. Syarat rukunnya dibahas di kajian kitab yang lain. Jadi ini bukan masalah nanti kalau tidak dilakukan tidak sah, bukan. Ini ya sebagusnya ini diperhatikan. Dipendekkan khutbah itu. Jangan kepanjangan. Apa ukuran standar panjang pendeknya? Ya lihati jamaah. Kalau Nabi itu biasa membaca dalam sholat itu surah Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun ya, rakaat pertama dan kedua, atau Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, maka ya khutbah itu sekitar panjangnya sholat dengan bacaan dua surah itu di rakaat pertama dan kedua. Itu untuk orang Arab. Nah, untuk orang Indonesia ini kan perlu bahasa Indonesia. Sehingga kalau bahasa Arab itu mungkin cukup singkat ya, tapi kalau diterjemahin agak panjang ya, panjang-panjang dikit enggak apa-apa lah ya. Li hadits Ammar inda Muslim, karena hadis Ammar ya, menurut Imam Muslim ya, riwayat Imam Muslim, beliau berkata, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula sholatir rajul, sesungguhnya panjangnya salat seorang lelaki, yakni ini kaitannya dengan imam salat Jumat, wa qisara khutbatihi, dan ringkasnya khutbah Jumatnya dia, ma'innatun min fiqhihi, itu merupakan ma'innah atau alamat atau tanda tentang kefakihan orang itu. Fa'atilus sholah, maka panjangkanlah sholat kalian. Wa aksirul khutbata, dan pendekkan khutbah kalian. Wa inna minal bayani sihra, dan sesungguhnya di antara bayan atau penjelasan itu adalah sihir. Nah, hadis ini pertama menjelasin tadi, orang kalau pinter sebetulnya bukan hanya khutbah ya, apa saja. Kalau orang itu pandai, itu untuk mengungkapkan satu kalimat, satu keinginan tidak perlu panjang-panjang. Nah, sebagaimana kata Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir ya, bahwasanya banyak bicara itu tanda kebodohan. Karena apa? Ya, keinginan untuk menyampaikan satu ide mungkin tidak banyak ya, tapi untuk menjelaskan itu perlu berparagraf-paragraf. Padahal sebetulnya ngomong sedikit bisa. Nah, ngomong sedikit meringkas pembicaraan itu tidak sembarang orang bisa. Ini maksudnya begitu ya. Kalau dia bisa bicara pendek tapi ringkes, itu tanda pinter begitu, tanda faqih. Tidak serta-merta kemudian khutbah Jumat langsung mesti pendek, tidak ada isinya, tidak. Sebagaimana Rasul itu beliau kalimat sedikit tapi maknanya dalam dan luas. Sementara kata inna minal bayani la sihra ini atau sihron ini maksudnya adalah bahwasanya penjelasan ya, penjelasan seseorang itu kadang-kadang bisa beramal atau efeknya seperti sihir. Sesuatu yang jelas benar, gara-gara penjelasan seseorang jadi kelihatan salah. Itu kan kayak sihir, tali jadi ular. Itu kan hakikat realitas dengan apa yang nampak itu berbeda. Sihir kan begitu. Penjelasan kadang begitu juga. Pinter ngomong, yang salah jadi benar atau yang benar jadi salah. Makanya hati-hati menjelaskan sesuatu, hati-hati. Kayak kasus
Israel Palestina ya. Jadi penjelasan seseorang, jadi yang salah justru bebuan Palestina yang salah, yang benar itu Israel terzolimi. Ini kan kepiawaian orang untuk menjelaskan ya. Padahal kalau dilihat realitasnya, siapa sih sebetulnya yang menjajah itu siapa? Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertama, nggak usah panjang-panjang, tapi pikirkan pendek dan berkualitas. Yang kedua, isti'malu al-uslubil khitabi alal mimbar, menggunakan uslub khitabi, uslub atau cara khutbah di mimbar. La uslubad darsi awil muhadarati awil maqalati awil qasasi awil syi'ri. Bukan uslub dars, ya, uslub memberikan pelajaran atau muhadarah atau uslub bacakan makalah ya, atau kisah atau syair. Khutbah kayak berdeklamasi. Ya ndak pas. Apa uslub khitabi ini ya? Kalau ini orang-orang bahasa Indonesia mungkin jelas lah, ada uslub pidato, yang kemudian ada uslub cerita yang terkenal mungkin dengan ini storytelling. Storytelling, uslub bercerita. Nah, khutbah itu mestinya bukan begitu uslubnya, uslub khitabi. Untuk mengetahui wali ma'rifati uslubil khutbati wa tafriqi bainahu wa baina ghairih minal asalib, untuk mengetahui uslub-uslub khutbah dan beda antara uslub ini dengan yang lainnya, yurja'u ila kutubil lughah, ya, kembali kepada kitab-kitab lughah allati tu'na bihadzal bahthi, yang kitab itu memperhatikan pembahasan ini. Sengaja tidak dibahas di dalam kitab ini karena jadi panjang ceritanya. Ya cari kitab-kitab tentang bahasa. Yang kedua ini, gunakan uslub khutbah. Kemudian yang ketiga, al-hirsu ala tajannubil lahni. Apa hirsu itu? Sangat menjaga diri dari menjauhi ini lahan. Lahan itu kekeliruan. Jadi jangan salah ngomong dalam khutbah. Pikirkan, latih kalau bisa melatih. Ada orang yang tidak biasa latihan, ya pokoknya pikirkan dulu sebelum berbicara. Fa'innahu yakbuhu bil khatibi ayyal hanafi kalami. Ya karena jelek, tidak bagus kalau khotib itu sering salah berbicara, menyebut ya kan ada orang yang memang untuk berbicara sulit, salah terserah jadi seterah. Karena sulit mengucapkan itu. Martabak misalnya, jadi kalau anak saya itu martabak bisa satunya matarbak atau matabrak. Ya enggak bisa mengucapkan dengan benar. Nah, khotib jangan begitulah. Kalimat-kalimat yang kira-kira susah mengucapkan dilatih. Ada emansipasi misalnya, enggak bisa ngomong emansipasi, ada khotib emansisapi. Beberapa kali kayak gitu. Ya itu kita perlu evaluasi. Ada baca ini bani koinuko, berulang-ulang salah. Bani kunoiko. Nah, kunoiko, jadi kuno jadinya. Dan itu kadang sudah masuk di pikiran itu ngomongnya begitu. Jadi hindari salah berbicara. Wa asyaddu minhu qubhan al-lahnu fi qiraatil Qur'an 'alal mimbar. Nah, yang paling jelek kesalahan berbicara itu adalah kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an di atas mimbar. Jadi harus kita ini betul-betul menjaga ini. Tapi jangan terlalu sulit juga lah. Kalau gitu enggak bisa saya jadi khotib, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Ya namanya latihan. Ya, enggak ada khotib ya, jadi cadangan. Apa-apa, karena semua berproses. Tapi ini upayakan, jadikan perhatian. Bukan hanya khutbah ya, sebetulnya ngisi pengajian atau apa, jauhi kesalahan berbicara. Makanya perlu pelan-pelan kadang. Kalau mikir baik berhenti dulu sejenak, daripada kita mikir sambil berbicara. Sehingga kadang sering orang sampai muridnya menghitungi karena banyakkan bertanya dia di dalam pengajian, bertanya sebentar setelah itu ngomong lagi apa itu dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat itu kan sebetulnya mikir dia, tapi saat mikir ngomong di mulutnya itu apa itu, anu. Nah, itu baiknya ditinggalkan, diupayakan. Mau ngomong mau ngomong anu, itu dan sebagainya, yang itu terulang-ulang ditel supaya jangan dibiasakan.
Ini syarat ketiga begitu, apa adab ketiga. Nah, kemudian ada syarat-syarat yang wajib untuk terpenuhi bagi orang yang khutbah. Ini sebetulnya bukan syarat sah ya, tapi ini syarat yang diperhatikan ya, yang layak diperhatikan oleh khatib. Yang pertama ya, yajibu ayyash'ural khatibu bi annahu sahibu risalatin yu'addiha. Wajib bagi khatib itu untuk memperhatikan bahwasanya dirinya itu adalah sahibu risalah. Dia orang yang sedang membawa risalah, membawa pesan yang akan dia sampaikan. Dan ini bukan pesan ecek-ecek, tapi pesan dari Allah, dari Rasulnya, pesan dari Islam. Dia mengemban itu, sehingga mesti dia bawa dengan penuh kesadaran, kewibawaan. Bahwasanya dia itu mungkin merasa tidak mulia, tetapi yang dibawa ini mulia. Yang dibawa ini mulia. Wa yaqsidu min khilaliha wajhallah. Dan dia bermaksud atau meniatkan wajhullah, yakni keridhaan Allah Ta'ala, hatta walau kanat tilka wazifatuhul lati yaktatu biha, meskipun ya, khutbah Jumat itu adalah kerjaannya yang dia makan dari hasil khutbah, meskipun dia itu khatib yang kerjanya dibayar, tapi wajib dihadirkan perasaan ini kita memegang, membawa, mengemban risalah. Saya ke Turki ya beberapa bulan yang lalu itu, di awal tahun ini ya, yang menarik di sana itu jangankan khotib ya, imam-imam masjid itu statusnya seperti pegawai negeri digaji. Nah, kalau tidak diperhatikan ini jadi seperti sekedar bekerja aja. Nah, ini harus dimunculkan perasaan ini bukan sekedar bekerja dapat gaji. Enggak, kalau di Indonesia kan lumayan, artinya tidak digaji ya, kadang dikasih ya, kadang juga enggak. Kalau kami di kampung dulu enggak ada khotib dikasih amplop, enggak ada ya, khutbah biasa. Tapi kalau di kota itu ya bisa dikasih amplop, sebetulnya ya enggak masalah mau diterima mau dikembalikan, tergantung keperluan dia. Tetapi yang mesti dirasakan ini bukan masalah amplop, tapi ini masalah mengemban risalah. Wadzalika li anna sahibar risalah yastafrighu kulla taqatih. Yang demikian itu karena orang yang mengemban risalah, dia mau menyampaikan sebuah ide, sebuah pesan dari Islam, dia akan mengerahkan segenap potensinya fi muhawalati tausiliha linnas. Untuk apa? Berupaya menyampaikan itu kepada manusia. Nah, tugasnya itu, sehingga sampaikan sebaik-baiknya. La yakillu wa la yamillu. Dia tidak akan pernah merasa bosan, ya, malas. Tidak malas, tidak bosan. Hujan kah apakah, ini tugas dari Allah Ta'ala. Wal mushkilatul ana fi annal khitabata qad asbahat wazifatan. Nah, muskilah sekarang ini ya, bahwasanya khutbah itu sudah menjadi seperti pekerjaan ya. Yatakassabu bihal khutaba'u, yang para khotib itu ya bekerja mencari nafkah darinya, indal ghalibiyatil uzma minhum fi kullil buldan ya. Menurut ya bagian besar mereka seperti itu di setiap negeri, sehingga nanti ada hitung-hitungannya lah, berapa jadwal kalikan berapa amplopnya, jadi pikirannya ke situ. Efeknya apa nanti? Tidak berani nyampaikan kalau kira-kira bertentangan dengan apa yang dimaui oleh masjid tersebut ya, akhirnya tidak berani nyampaikan, padahal itu penting. Bagaimana kita bahas di bab tentang adab mengajar itu, yang penting sampaikan, yang itu menjadi problem umat mestinya disampaikan. Wa hadza ma dhayya'a katsiran min faidatiha. Inilah ya, ini kondisi inilah yang menyebabkan hilangnya banyak dari faidah atau kegunaan khutbah Jumat ya, muter-muter itu tidak bisa membangkitkan umat ketika para khotibnya itu memandang ini seperti pekerjaan. Tsanian, yang kedua, al-khitabatu fannun. Khitobah lain khitbah ya. Kalau khitbah ini melamar nanti.
Tapi melamar pun juga ada seninya. Ini pidato atau khutbah itu adalah seni. Walidza yambaghi liman yatasaddalaha ayyakuna dza mauhibatin. Jadi ya teknik khutbah itu teknik, sehingga wajib bagi orang yang memang menjadikan dirinya untuk melakukan aktivitas ini, ya, hendaknya dia mempelajarinya, ya, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang beraneka ragam tentang khutbah ini. Kemudian punya as-silah al-wathiqah bi ilmil khitabi. Yang pengetahuan itu punya hubungan yang kuat dengan ilmu pidato. Walaupun ini tentunya ya tiap orang beda-beda ya. Ada yang tidak pakai banyak teori, berbicara bisa aja. Memperhatikan orang khutbah, dia bisa khutbah. Sahabat-sahabat dulu tidak perlu pakai banyak teori. Fasi'atun at-tila'i khairu mu'inin lil khatib fi ada'il khutbatihi bi quwwatin wa ta'tsirin. Ya, dia bisa menelaah, ya, mempelajari apa-apa yang bisa membantu khotib di dalam menunaikan atau menyampaikan khutbah secara pengaruh, ya, memberikan pengaruh besar dan kuat di para jamaah. Nah, ini banyak tekniknya, ya, dibaca di kitab maupun bertanya kepada para khotib. Kalau dulu khotib itu tidak sembarangan, ya, makanya ada digelari al-khotib al-Baghdadi misalnya. Di sini ada gelar al-khatib, ya, nama ulama yang memang jago di dalam berkhutbah. Kemudian yang ketiga, annasu yanzuruna ila sulukil khatib. Ini yang perlu diperhatikan. Manusia itu, masyarakat, mereka memandang kepada perilaku si khatibnya. Wa yudaqiquna nadhara fihi. Mereka meneliti secara detail, ya, apa yang mereka lihat dari si khatib itu, sehingga kalau dia jadi khatib itu dia mesti sadar perilaku dia itu mesti jadi teladan. Ada yang tidak beres, yang tidak bagus atau kurang bagus, itu bisa menjadi celaan di tengah-tengah masyarakat. Ya wajar begitu. Mau jadi jangankan khotib, yang ngisi kajian online, ya, membuat video, bahkan bikin status di sosmed. Itu jadi kalau sudah banyak banyak followernya, ya kritikan itu pasti banyak. Ya, kalau berani muncul, ya berani dikritik dan berani untuk memperbaiki diri. Perilaku ini yang penting. Walidha yang bagi antatobaqa af'aluhu ma'a aqwalihi. Karena inilah maka mestilah dia itu menyesuaikan perbuatannya dengan perkataan-perkataannya. Jangan kemudian ngomongnya A, bicaranya A, perilakunya bertentangan dengan itu. Ini tentunya untuk perkara-perkara yang memang mengatakan dengan perbuatan harus sama. Tidak mesti khotib itu menjadi orang pertama, ya, yang melakukan apa yang dia ucapkan, tidak mesti begitu. Tapi kalau itu yang diucapkan wajib, mestinya dia lakukan, itu kewajiban. Tapi kalau yang dilakukan itu perkara sunnah atau mubah, ya tidak mesti dia menjadi orang pertama. Nyampaikan poligami tidak mesti dia harus ngasih contoh terdepan. Ya, sampaikan aja teorinya dari kitab, tidak apa-apa. Fa'iltizamu al-khatib bi ahkamil Islam bi wajhin am, ya, maka keterikatan khatib dengan hukum-hukum Islam secara umum, wa tadbiqi ma yad'u ilaihi fi khutbatih, dan menerapkan apa yang dia menyeru di dalam khutbahnya. Nyuruh jangan berdusta, ya mestinya dia tidak boleh berdusta. Jangan justru sebaliknya, dikenal pembohong tapi nyuruhnya jangan berdusta. Jangan menyunat gaji karyawan, dia dikenal sebagai tukang sunat paling lihai, sunatan gaji, ya. Nah itu tidak cocok begitu. Meskipun tidak salah, karena seorang yang korupsi dia menyampaikan sesuatu yang anti korupsi, itu tetap aja bagus. Yang jelek itu korupsinya. Tapi sekali lagi ini enggak berpengaruh di masyarakat, justru kadang dicela. Bukan pada dirinya, tapi efek ke masyarakat itu kurang bagus. Ya ja'alu li kalamihi qabulan indal mustami'in. Jadi kalau dia terapkan hukum dalam perilakunya, dia jaga
supaya dia ini betul-betul sesuai dengan Islam, itu akan menjadikan perkataannya itu diterima pada orang yang mendengarkannya. Yang paling buruk saya sering katakan itu kalau dai, khotib berdusta itu paling buruk. Jangan sampai itulah. Kalau sudah bisa berdusta, ya tentunya kalau kewajiban yang lain kayak sholat itu mesti harus dipenuhi ya. Tapi tentang ucapan nih kalau berdusta itu jatuh dia. Walaupun di masyarakat Indonesia ini dusta seolah-olah tidak dianggap masalah ya. Buktinya ada yang bolak-balik dusta ya, enggak jadi dipermasalahkan. Amma mukhalafatul qaul lil amal fa aktsarul mustami'ina la yathiquna bihi wala bi kalamihi. Adapun menyelisihi perkataan dengan perbuatan, maka mayoritas yang mendengarkan itu tidak akan percaya kepadanya dan juga tidak akan percaya omongannya. Jadi hati-hati ini terkait perilaku. Rabi'an yang keempat, ayyakunal khatibu syuja'an fi qaulil haq. Mestinya khatib itu suja, yakni punya keberanian, wani. Wani dalam hal apa? Dalam menyampaikan kebenaran. Berani itu tidak mesti harus guarang gitu ya. Apa kayak gaya siapa begitu yang pokoknya keras betul ngomongnya. Berani itu bisa aja lembut, tapi tetap katakan haram itu haram. Tidak boleh itu tidak boleh. Kedepankan argumentasi, walaupun mungkin nada suara tidak perlu terlalu keras, tidak apa-apa. Tapi yang jelas berani sampaikan ya, yang benar itu benar. Sebagaimana mungkin yang baru-baru ini ada Syekh Ahmad siapa itu Ali Jumu'ah Ahmad Thayyib ya, yang berbicara di depan dewan ya, yang ya mengkritik Israel ya untuk membela Palestina, yaitu keberanian ngomong di depan dewan, didengar para tentara ya. Beliau Syekh Al-Azhar yang kemudian tentu ini tidak cocok dengan sisi dengan si presidennya yang kita tahulah gimana track recordnya itu, yang akhirnya salah satu Pak kampus Al-Azhar yang di Palestina itu dibom Israel sebagai apa? Sebagai bentuk memberi peringatan ini kepada Al-Azhar. Jadi mesti berani. Tentang resiko untuk mengatakan kebenaran itu beresiko memang. Tapi resiko untuk kemudian menyembunyikan kebenaran itu jauh lebih besar. Apalagi dia itu posisinya orang yang didengar, tahu problem ini, tahu dia sembunyikan, itu resiko dapat murka Allah lebih besar, nggak sebanding dengan mungkin resiko dia dicela oleh masyarakat. Jadi mesti berani. Ma'at tahalli bil hikmah wa husnit taqdiri lil mauqifi. Tentunya dengan menghiasi diri dengan hikmah, kemudian dengan ungkapan yang penjelasan yang baik, ya ba'idan anit tahawuri wal intifa'i ghairal mahsub, ya, jauh dari ya kalimat-kalimat yang enggak tertata, yang enggak bisa kalimat-kalimat yang enggak terukur ya, membela diri berlebihan ya, padahal sebetulnya enggak perlu dibela. Nah, ini bukan berani kalau begitu. Ya, tentu ya kedepankan argumen ya, perkataan yang baik sesuai dengan kedudukannya. Kemudian yang kelima, ayyakuna wasiqas silati bi jumhurihi. Ini yang agak berat ya. Hendaklah dia itu punya hubungan yang kuat dengan masyarakatnya. Maksudnya adalah aqsidu mustami'ih. Yang kumaksudkan adalah para jamaah atau pendengarnya punya hubungan yang baik. Karena kalau enggak hubungannya itu baik antara yang ceramah dengan yang mendengar ini sudah ada clash, ya ndak akan bagus itu hasilnya. Orang kalau ndak seneng ya nasihati, kalaupun benar itu ditolak, salah, apalagi kalau salah. Kalaupun benar nanti yang mendengar ini nyari-nyari salahnya di mana ini. Jadi begitu. Jadi hendaknya punya hubungan yang baik dengan pendengar itu, dengan jamaah. Sehingga kalau jamaahnya ndak bagus ya mungkin perlu dievaluasi lagi. Ayyuhdisa taqarruban bainahu wa bainahum. Dia melakukan pendekatan antara dia dengan para pendengarnya. Fa ya'uda mardahum, dia bisa
kunjungi yang sakit di antara para jamaahnya. Wa yas'alu an ghaibihim, bertanya tentang siapa yang tidak hadir, ini kondisinya gimana. Wa yusyariku fi wad'il hululi li mushkilatihim, dan dia bisa berserikat atau bersama-sama di dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi para jamaahnya. Ini idealnya begitu, khotib dengan di masyarakat itu, sehingga tahu kondisi masyarakat. Kalau seperti ini insya Allah tidak perlu banyak ngomong, itu sudah masuk aja itu pesan itu. Sadisan ayakuna ala qana'atin tamatin bima yad'u ilaih. Yang keenam, mestinya dia itu punya qanaah yang sempurna dengan apa yang dia serukan kepadanya. Jadi sudah mantep, nggak ragu lagi dengan yang disampaikan ini benar. Kalau dia menyampaikan sesuatu tapi dalam hati masih iya, ini yang saya sampaikan benar apa enggak. Nah itu harus dihindari hal seperti itu. Hatta yakuna qadiran alal iqna'i wa ta'sir, hingga dia mampu untuk memberikan memuaskan atau membuat masyarakat itu qanaah, merasa puas dengan pandangan yang dia sampaikan. Wa ta'sir, dan punya pengaruh. Kalau orang aja enggak merasa qanaah, masih ragu dengan pandangannya, dia tidak akan bisa meyakinkan orang lain. Walaupun ada juga yang begitu ya, yang menyampaikan aja ragu tapi yang mendengarkan yakin betul. Ya di zaman sekarang banyaklah teknik-teknik begitu. Wal imanu biqadiyatin ma yaj'alu sahibahu yudafi'u anha bikulli ma yamliku. Keimanan terhadap suatu persoalan itulah yang akan menjadikan orang yang mengimani tadi bisa mengerahkan semua yang dia miliki. Kalau yakin ya, iman, maka dia bisa gunakan segenap kemampuannya untuk menyokong apa yang diimaninya itu. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kalau imannya betul, yakin betul. Dan itu yang digunakan orang untuk melemahkan kaum muslimin, bikin ragu-ragu. Sehingga akhirnya berjuang itu ndak all out ya, ndak semua segenap kemampuan dikerahkan, ndak setengah-setengah. Maka ndak akan berhasil kalau begitu. Kalau orang yakin betul, dia sampaikan dengan segenap keyakinan itu, seluruh potensi akan ikut membantu di dalam upaya menjelaskan apa yang dia yakini. Tapi kalau ragu-ragu ndak, kata Syekh Ismail Haqqi di dalam Ruhul Bayan, innamal atiyah ala qadrin niyyah. Pemberian Allah Ta'ala itu hanya sesuai dengan kadar niat. Kalau niatnya di dalam jiwa aja dia itu tidak punya kemantapan, bagaimana dia dapat diberikan atau memberikan kemantapan kepada yang lain. Kemudian yang ke-7, ikhtiyaru maudhu'il khutbati. Ini yang terpenting di antara yang tadi itu, ya, terpenting, semuanya terpenting sebetulnya. Tapi ini yang jarang orang mungkin perhatikan, yakni memilih tema khutbah. Memilih tema ini penting. Kalau dulu di kampung itu di belakang mimbar itu sudah ada buku khutbah itu ya. Jadi khotib itu ya begitu naik mimbar itu dia buka-buka buku itu terulang-ulang ya. Khutbah Jumat itu terulang-ulang. Ketika kita dengar awalnya itu kita sudah tahu itu, sampai hafal kita kan. Waktu anak-anak, oh ini temanya, ini ujungnya itu. Lah gimana kalau seperti itu? Bisa membangkitkan umat. Umat juga sambil terkantuk-kantuk. Tidak penting siapa yang khutbah, isinya sama, tinggal bacakan. Ya tidak jelek-jelek amat sih, yang penting sah itu khutbahnya. Tetapi akhirnya kan persoalan-persoalan itu tidak terselesaikan. Bahkan ada orang khutbah Jumat ini sudah era lama merdeka, Papua itu sudah dulu namanya Irian Jaya. Dia khutbah itu rupanya khutbah saat pembebasan Irian Jaya. Irian Barat dibaca. Baca itu kan aneh itu ya, aneh, expired. Semangat itu untuk membebaskan Irian Barat, untuk membebaskan itu semangat betul. Cuma kan sudah konteksnya hilang itu sudah. Mungkin itu cocok dibaca waktu dulu ya dulu. Nah ini cari tema ini penting. Gimana yang bagus itu? Bihaitsu yu'alijul qadaya allati laha masasun biwaqi'il hayati allati yahyahan. Yakni tema itu mestilah menyelesaikan persoalan-persoalan yang
dia itu bersentuhan ya, mendesak untuk diselesaikan terkait waqi'il haya, realitas kehidupan yang masyarakat itu hidup di dalam realitas itu. Kondisi masyarakat ini sekarang menghadapi apa? Cari tema yang kira-kira itu pas dengan yang dihadapi masyarakat. Ya, tentunya banyak ya, bukan hanya sekarang ini kasus Palestina ini dihadapi masyarakat. Dihadapi masyarakat itu tidak mesti dihadapi secara langsung ya. Enggak, tapi berita itu ya. Berita itu kan dihadapi masyarakat, mereka itu bersikap. Nah, menyikapi berita ini penting. Nah, itu bisa diberikan penjelasan di saat khutbah. Tentunya nanti ya banyak ya, karena persoalan masyarakat saat ini ya banyak. Enggak cuma Palestina. Saya enggak tahu kayak Rempang itu gimana sekarang itu ya. Kayaknya hilang. Ini harusnya dicek lagi nih, Rempang ini gimana? Jangan-jangan itu masyarakatnya habis itu ya. Yang di Gaza kita lihat ya, yang di Rempang misalnya kelaparan atau sudah masih hidup atau enggak, itu kan perlu diperhatikan tetap ya, tetap diperhatikan. Termasuk kita itu tinggal di mana, khutbah di mana. Saya pernah ngisi di satu ya, tempat ibadah ya, di sekitarnya itu ternyata kampung narkoba. Jadi mikir ini gimana ini caranya ini. Tapi karena ndak rutin ya kita ibaratnya men-setting tema itu ya kira-kira yang paling mendasar aja. Jadi kalau rutin bisa kita setting ya berapa kali pertemuan ini bisa mengarahkan masyarakat untuk ya menyikapi narkoba itu. Ya, langkah-langkahnya gimana. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para khotib. Lihat kondisi masyarakat situ. Termasuk sebetulnya lihati tema khutbah sebelumnya supaya nyambung. Ini yang jarang. Jadi mestinya juga bagusnya itu pengelola masjid ya, itu memberi arahan. Kondisi jamaah itu begini, kondisinya begini. Ndak harus nyuruh pian khutbah tentang ini, ndak mesti begitu. Tapi beri informasi lah. Biasanya nanya kalau ke masjid, saya nanya itu di sana ada gimana kondisinya. Ada usulan masalah apa yang dibahas. Nah, ini tema khutbah begitu. Ya temanya banyak yang dihadapi tadi, bisa ekonomi, bisa ibadah, bisa macam-macam. Wa yunaqisyul mushkilat al-ijtimaiyah al-muta'addidah, dan mendiskusikan muskilah-muskilah, persoalan-persoalan sosial yang berbagai macam itu. Jadi ini bisa jadi tema khutbah. Tentunya ini perlu effort, paling enggak pikiran, nanti berita yang berikutnya kitab apa yang kita baca, rujukannya itu apa. Kalau enggak ya enggak bisa begitu. Paling aman ya tadi baca buku. Baca buku tadi ya sesuaikan. Yang ke-8 fasahatul lisan wa salamatu makharijil huruf ma'a mura'ati husnil ilqa. Kefasihan lidah. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian selamatnya makharijul huruf. Membaca makhrajnya huruf-huruf itu disesuaikan, dipaskan. Ini penting. Saya punya guru dosen balaghah. Jadi kalau ngomong memang agak pelan, tapi fasih. Nyebut nama aja kalau enggak fasih suruh ngulang. Bagus begitu. Meskipun tidak cepat tadi, tapi betul-betul berbicara bahasa Indonesia pun itu mesti fasih, apalagi bahasa Arab. Kemudian memperhatikan ya, penyampaian yang bagus bagaimana, kuwatan walinan ya, baik itu kuat maupun lembut, ya, keras maupun lembut. Kemudian fala yakunul ilqa'u ala watiratin wahidah. Ya. Sehingga tidaklah ceramah atau khutbah itu ya datar aja, satu intonasi saja. Hatta la yamallas sami', hingga pendengar itu tidak bosan. Ya. Intonasi itu kadang penting, walaupun ya tadi semua orang bisa, enggak semua. Saya sendiri kalau suruh orasi enggak bisa naik turun itu. Ya bisa, kadang bisa. Tergantung perasaan. Kalau pas perasaan ini lagi marah ya kepada ada kezaliman, kadang meninggi sendiri. Tapi mengatur itu kayaknya susah mengatur itu. Otomatis saja mengikuti apa yang ada dalam hati aja. Nah, ini bagusnya memang bisa dilatih. Ini pemain-pemain film sandiwara itu pinter sebetulnya untuk khutbah ini ya. Karena dia bisa berpura-pura tadi. Kalau kita berbicara sendiri di depan kamera itu sulit juga.
Nggak bisa kita. Nggak bisa seperti kalau di sini kita ada orang itu ya. Beda. Yang ke-9 husnul hindami wal madhar. Bagus dari sisi fisik, perhiasan, pakaian dan penampakan. Tampilannya itu bagus. Wa in kana la dakhla lahu fi shakhsiyatil mar'i. Walaupun persoalan tampilan ini tidak masuk di dalam kepribadian seseorang, bukan unsur pembentuk kepribadian. Wa huwa minal qusyur kama bayyana sabiqan, dan penampilan ini merupakan kulit bagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Walakinnal aula wal afdal ayyahrisal mu'minu ayyadhara bil madharil hasan. Tetapi meskipun itu kulit ya, kepribadian itu tidak ada kaitannya dengan tampilan, mau pakai gamis kah, mau pakai celana kah, mau pakai sarung atau pakai apa, sebetulnya tidak mempengaruhi kepribadian seseorang, saksiyahnya, tetapi lebih utama dan afdol seorang mukmin itu untuk berupaya betul-betul ya menjaga penampilannya sehingga dia itu tampil dengan baik. Tentunya ini di tiap daerah ya beda-beda. Ya, sesuaikan aja dengan daerahnya. Ya, ada yang mungkin seperti kami di Jawa dulu kalau pakai kopiah seperti ini dulu ya, itu dianggap kurang bagus. Ya, kalau bukan haji itu kurang bagus karena ini kopiah haji. Sehingga kalau kita pakai ini belum haji itu malah bisa masyarakat pandangannya negatif. Oh, itu belum haji kok pakai kopiah putih. Nah, masyarakat, tapi sekarang mungkin sudah berubah ya. Ada yang pakai, kami dulu tampilan ya kayak itu, kayak model Gus Baha itu ya. Di masyarakat ya, kiai khotib itu tampilannya kayak Gus Baha itu, pakai kopiah hitam ya, baju itu bukan gamis, bukan apa, baju kemeja itu yang di sini ada tempat dasinya kalau untuk itu, pakai sarung itu sudah tampilan kiai itu. Guru ngaji saya juga begitu. Khutbah ya begitu, tidak masalah kalau di masyarakat seperti itu ya pakai pakaian begitu tidak masalah. Pakai pakaian yang lain-lain nanti yang terlalu ini malah bisa jadi di masyarakat seperti itu dianggap apa begitu ya. Tapi juga mestinya masyarakat yang begitu tadi tetap diarahkan untuk bisa menerima perubahan tampilan. Dan sekarang alhamdulillah berubah sudah. Biasa di masyarakat itu pakai gamis biasa sudah. Kalau dulu pakai gamis ini dianggap kayak perempuan atau ada yang menganggap ini kok aneh gitu. Sekarang enggak, biasa. Kemudian yang ke-10 ayyatajannaba al-alfadzal musi'ah allati la yahsunu istihdamuha. Menjauhi lafaz-lafaz yang buruk, yang enggak bagus ya, yang enggak bagus untuk digunakan di dalam khutbah atau ceramah itu. Jadi kata-kata yang jelek jauhilah itu. Masih banyak lafaz-lafaz yang baik. Kecuali kita kurang kosakata, ya sudah sampaikan aja. Yang penting maksud kita sambil tanya ke jamaah, ini bagusnya kalimat apa yang disampaikan ini. Ya, meskipun ada seorang intelektual yang biasa menggunakan kata-kata yang kurang pas di media televisi misalnya, tidak perlu kita contoh. Wa minal amthilati ala dzalika ma qalahu ahadul khutaba fi hadrati Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Di antara contoh yang demikian menggunakan kalimat yang tidak pas, itu ada seorang ahli pidato khutbah yang di depan Umar bin Khattab dia berkata, mayyuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia telah berada di dalam jalan yang lurus, dia benar. Wa may ya'sihima faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada keduanya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini maknanya bagus. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia lurus benar. Kalau maksiat kepada keduanya, dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka Umar radhiyallahu an mengatakan, bi'sal khatibu ant. Seburuk-buruk khatib itu engkau. Jelek khutbah engkau ini. Jadi terus terang begitu. Apa salahnya? Oleh musannif kitab ini dikatakan wal khata'u fi qaulihi wa may ya'sihima.
enggak tepat atau kelirunya itu di dalam perkataan khatib ini, wa may ya'sihima, siapa yang maksiat kepada keduanya. Haitsu istikhdama dhamiral musanna huma liyu'abbira bihi 'anillahi wa rasulih. Untuk apa? Mengungkapkan dengan menggunakan dhamir musanna huma. Untuk apa? Untuk mengungkapkan tentang Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya diganti dengan dhamir. Wa may ya'sihima. Wasawab tarkud dhamir. Yang pas itu adalah meninggalkan dhamir ini. Ini tentunya ya ikhtilaf ya di kalangan para ahli bahasa. Karena secara bahasa ini betul ya, maknanya betul. Cuma kurang pas. Menurut Sayyidina Umar ini kurang adab. Allah kok dipakai dhamir, Allah dan Rasulnya. Makanya mestinya wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak usah diganti dhamir ini, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.